يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي رفع علماء الشريعة العاملين في الدنيا والآخرة إذ قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الحمد لله الذي لم يأمر نبيه أن يسأل من الزيادة من شيء إلا من العلم إذ قال وقل رب زدني علما. الحمد لله الذي اصطفى أهل العلم ووصف ما عندهم بالفضل الكبير ووعدهم بجنات عدن إذ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الحمد لله الذي رفع العالم على الجاهل إذ قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والصلاة والسلام على من بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا حيث قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسوا بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء. وإن الفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن الله وملائكته وعلى السماوات والأرض حتى نملة في جهرها وحتى الحيتان ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومعلمنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang kami hormati segenap Ustadz Asatidah Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, yang kami hormati segenap alumni tamu undangan daurah syar'iyah, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Insyaallah 3 hari ke depan kita akan melaksanakan daurah bersama 2 guru kita. Yang pertama Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA hafidhallahu ta'ala, dan yang kedua adalah Al-Ustadz Zaid Susanto LC hafidhallahu ta'ala. Namun sebelum kita memulai daurah pada kesempatan pagi hari ini, kita akan dengarkan sesama kata-kata sambutan yang insyaallah pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Asas L.I.Z. Makhis LC hafidhallahu ta'ala, falyatafaddal alaihi mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Abdullah datang. Ustaz Zaid, Pembina Yayasan Islam Tunas Ilmu Purbalingga, Asatidzah Ma'had Tunas Ilmu, dan alumni pesantren atau pondok pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, dan juga hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang sangat banyak sekali kita terima, terutama nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sampai akhir hayat kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk terus berjalan dan belajar istiqomah dalam jalan ilmu. Karena itulah perkara dan sesuatu yang berharga yang perlu terus kita perjuangkan, kita sempatkan, kita paksakan diri dan kita luangkan. Dan itu nikmat yang luar biasa, karena tidak semua orang yang sudah berilmu hari ini istiqomah. Tidak semua orang yang sudah tahu mampu bertahan di atas kebenaran, dan tidak semua orang yang sudah faham Allah beri taufik untuk mengamalkan apa yang sudah ia pelajari. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita hidayahnya, agar senantiasa kita kuat untuk menapakkan kaki kita di atas kebenaran, dimanapun, kapanpun, dan ketika berhadapan dengan siapapun. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, nikmat yang sangat besar ketika Allah berikan kepada kita semangat untuk senantiasa menuntut ilmu. Kenapa sebabnya? Karena ilmu itu sesuatu yang besar, bahkan disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah. Ilmu itu akan memuliakan bukan hanya manusia, bahkan sampai hewan yang belajar sekalipun. Ayat 4, surat Al-Maidah ayat 4. Kemudian hari ini kita sering berusaha keras melakukan sesuatu, semangat, padahal sesuatu yang harus kita perhatikan lebih adalah sesuatu yang terkait dengan ilmu, entah itu belajar atau mengajar. Kemudian kalau kita bicara zaman sebelum diutusnya Rasul menyampaikan risalah, adalah zaman jahiliyah. Zaman apa? Kebodohan. Dan antum bisa lihat dari pelajaran sirah, pelajaran sejarah, bagaimana kehidupan mereka. Namun berubah ketika cahaya Islam datang. Bagaimana perubahan tersebut? Dan ini disebutkan di surat Al-Maidah ayat 50. Surat apa? Al-Maidah ayat 50. Dan tidak berlebihan ketika bicara dunia, dalam pandangan Islam itu mal'unah, apa? Terlaknat.
Sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman aw muta'alliman. Kecuali apa? Kecuali orang yang ingat kepada Allah, orang alim atau muta'allim. Dan kita berusaha untuk menjadi salah satunya agar kita tidak termasuk dalam hadis tersebut. Dan ini bukan bicara sesuatu yang remeh ya. Ini sesuatu yang besar. Karena hari ini tidak sedikit bukan hanya bicara yang belum tahu, yang lupa bahwa dirinya adalah muta'alim. Bahkan yang sudah belajar pun kadang-kadang sampai lupa bahwa dirinya adalah pembelajar dimanapun dan ketika berhadapan dengan siapapun. Kenapa sebabnya? Karena media hari ini sangat dahsyat. Kalau tidak disikapi dengan cerdas, kita akan hanyut dan akan lalai. Kemudian bisa dikatakan kehidupan atau hidup tanpa ilmu itu mustahil. Hidup tanpa ilmu apa? Mustahil. Bahkan ketika merebak kebodohan, ketidaktahuan, ketidakpedulian dengan ilmu, itu termasuk tanda dekatnya dengan kiamat. Sebagaimana disebut oleh Rasulullah SAW, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yathbutal jahlu. Termasuk tanda-tanda hari kiamat apa? Ilmu diangkat oleh Allah SWT. Dan yang banyak orang-orang yang tidak paham atau orang-orang yang bodoh. Kemudian ini sebagai tadzkir, mumpung sedang berkumpul dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ada beberapa faedah dan manfaat, dan ini dalam rangka untuk memperbaiki niat dan meluruskan niat. Jangan sampai kumpulnya antum semua itu hanya baunya itu dunia. Sebisa mungkin diluruskan niat untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Karena meluruskan niat itu bukan perkara yang mudah. Ikhlas itu bukan perkara yang gampang. Tidak akan mungkin mampu untuk ikhlas, untuk murnikan niat karena Allah semata, kecuali orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah SWT. Tidak pandang umur, tidak pandang ilmu. Artinya tidak orang yang sudah banyak ilmunya dia terjamin untuk lurus niatnya, tidak. Hanya Allah yang beri taufik yang akan mampu untuk meluruskan niat. Oleh karena itu, luruskan niat dalam mengikuti daurah ini. Mudah-mudahan Allah beri taufik. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW yang menjadi pijakan ya, siapapun yang datang ke masjid untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Ana ulang ya. Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khair yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah wa man jaa li ghairi dzalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairihi. Orang yang datang ke masjid
dan tidak meniatkan dalam hatinya kecuali untuk kebaikan, belajar atau mengajar, maka posisinya seperti mujahid di jalan Allah. Posisinya seperti apa? Orang yang jihad di jalan Allah. Adapun selainnya, maka fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata ghairihi. Kenapa kok kemudian orang yang belajar atau orang yang ngajar seperti mujahid? Dijelaskan oleh para ulama, karena kedua-duanya itu yuridu i'la'a kalimatallah al-ulya. Ini yang pertama. Yang kedua, karena keduanya fardu ain wa qad yakunu fardu kifayah. Karena keduanya ibadah naf'uha muta'addin ila ghairi umumil muslimin. Karena keduanya sama-sama memberikan manfaat, dan manfaatnya itu kepada kaum muslimin. Berikutnya karena keduanya ihya'an lid-din wa idlalan lisyayatin. Ini yang kedua, menghidupkan agama. Kenapa disebut menurut ilmu itu seperti jihad? Wajhu musyabahah itu yang berikutnya adalah it'abun linnafs wa ib'adun laha 'anis syahawat. Orang menuntut ilmu itu lelah. Makanya ketika bicara mengikuti daurah, perang yang berat itu dengan hawa nafsu. Ketika mulai lelah, capek, jenuh. Ini perang yang sebenarnya. Dan yang selainnya atau yang tidak berniat dengan dua poin yang di atas, itu seperti orang yang melihat barang dagangan orang lain. Masuk pasar, tidak beli, tidak jual, cuman sekedar nonton. Oleh karena itu, luruskan niat, mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua untuk tetap istiqomah, agar ilmunya berkah. Dan keberkahan itulah yang akan menjadikan ilmu itu bermanfaat. Ada satu nasihat momen apa judulnya? Dakwah apa? Ahlul bidah. Disebutkan ada kalimat yang bagus dari Syekh Salim Al-Hilali. Beliau menyebutkan ar-rad ala al-mukhalifin aslun min usulil Islam. Jadi berdakwah kepada orang yang berbeda itu aslun min usulil Islam. Qarrarahu Allah fi kitabihi wa assalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi wa ma rasahu as-sahabah anhum tatbiqan amaliyan fi waqil hayah. Dakwah kepada yang belum paham itu bicaranya apa? Aslun min usul Islam. Berarti kita butuh ilmu. Jangankan bicara kepada yang berbeda, yang sefaham saja mengajak kepada orang yang sedang lupa itu butuh ilmu. Apalagi yang belum faham, belum mau menerima kebenaran. Itu lebih besar ilmu yang harus dipersiapkan. Agar apa? Agar tepat niatnya, tepat sasarannya, tepat kalimat yang disampaikan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan daurah ini termasuk salah satu usaha ikhtiar untuk meningkatkan, untuk menambah agar ilmu yang sudah dapatkan berkelanjutan. Karena PR kita adalah terus mempertahankan niat kita untuk terus semangat belajar. Kalau ada teman yang futur,
yang turun iman, rangkul dan ajak. Jangan dibiarkan. Kalau ada sesama alumni yang mulai melemah, diingatkan agar tetap semangat. Kenapa sebabnya? Karena PR kita itu bukan hanya orang lain, teman-teman pun menjadi PR kita. Dan ini yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah, yang mudah-mudahan daurah ini bisa mendatangkan manfaat dan keberkahan. Antum datang di tempat yang Allah muliakan, bahkan disebutkan ahabul biqa ilallah masajiduha. Dan keluar setelah berproses, setelah belajar, setelah mengkaji dengan Ustadz Abdullah Zain dan Ustadz Zaid hafizahumullah, antum akan mendapatkan ilmu yang bisa antum jadikan bekal ketika kembali ke tempat masing-masing dan bisa semakin bertambah ilmu untuk melanjutkan perjuangan di tempat masing-masing. Dan yang paling penting adalah apapun yang diusahakan, apapun yang disampaikan, apa yang dilakukan, itu menambah pahala, menambah bekal, dan menambah sanggup kita untuk menghadap Allah di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan, kemudahan dengan daurah yang beberapa hari ke depan akan dilaksanakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi penutup celah ya, usaha untuk menutup sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat buat umat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Asas Al-Izzimakhis Al-Syafidullah Ta'ala atas sambutannya. Sambutan yang kedua insyaallah akan disampaikan oleh Ketua Panitia Daurah Syar'iyah yang ke-6 ini. Kepada beliau Al-Ustaz Wisnu Tanjung Prasetya, falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dewan Asatid dan juga tamu undangan yang kami hormati, peserta daurah ikati yang kami hormati pula, serta teman-teman alumni yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertemukan kita kembali di salah satu rumah-rumahnya dalam rangka kegiatan daurah ikati yang ke-6. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah di hari akhir nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dahulu, kebanyakan kita yang sekarang ada di sini adalah kumpulan orang-orang yang menuntut ilmu dalam satu ruang yang sama. Dahulu, tak sedikit dari kita yang ada di sini
adalah kumpulan anak-anak dalam tanda kutip yang menikmati indahnya taman-taman surga. Canda dan tawa bertabur di setiap harinya bersama orang tua kita, yaitu asatid. Dahulu kurang lebih selama 3 tahun lamanya kita pernah berazam bahwa suatu saat nanti kita ingin meneruskan perjuangan estafet dakwah guru-guru kita. Dan hingga pada akhirnya ketetapan itu pun tiba. Tahun kelulusan datang. Pada saat itulah kebanyakan dari kita mulai berpisah satu persatu meninggalkan pondok yang tercinta ini. Ada yang kembali ke tempat asalnya, ada yang melanjutkan studinya, dan betapa bahagianya mereka yang masih berada di sini bersama para guru tercinta. Kini, sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun lamanya, di saat kita melangkahkan kaki berpisah dengan sahabat-sahabat kita, berpisah dengan guru-guru kita, saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertemu kembali dengan mereka, orang-orang yang insya Allah termasuk dari orang-orang yang soleh. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan, kebahagiaan, keimanan kepada mereka dan kita. Maka kami selaku panitia daurah berpesan dan berharap kepada teman-teman sekalian serta peserta sekalian, terlebih khusus para alumni, mari kita manfaatkan pertemuan ini dengan sebaik mungkin. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustadz Asas Al-Izzi hafizahullahu taala. Ikhlaskan pertemuan kita karena Allah. Silaturahmi pada para guru kita dan beristifadah dari mereka. Sebisa mungkin kita ikuti acara daurah ini dari awal hingga akhir pertemuan, agar kegiatan ini menjadi suatu hal yang berkesan pada salah satu episode kita dalam mengarungi kehidupan. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, dan di antaranya adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu seseorang atau 2 orang yang mana mereka bertemu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara balasannya adalah mereka akan mendapatkan naungan kelak di hari kiamat. Kita berharap semoga pertemuan ini bisa menjadi sebab atas izin Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan naungan tersebut, yaitu kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Acara ini resmi dibuka dan semoga bisa lancar sampai akhir kegiatan nanti. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.